Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Syafri, telah menerima dan menyepakati target minimal medali perak yang diberikan oleh Kemenpora RI untuk SEA Games 2025 di Thailand. Meskipun Timnas Indonesia U22 adalah juara bertahan, target perak ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan jangka waktu persiapan yang sangat terbatas. Indra Syafri menyebutkan bahwa timnya hanya memiliki waktu efektif kurang lebih 2 bulan, melalui 2 tahap TC di Oktober dan November, sebelum pelaksanaan SEA Games dimulai pada 5 Desember 2025. Target ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara tim review, Kemenpora, PSSI, dan tim pelatih. Timnas U22 akan bertanding di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura, dan memiliki tantangan berupa jumlah pertandingan yang lebih banyak dibanding grup lain. Cabang olahraga sepak bola putra dijadwalkan berlangsung dari 3 hingga 18 Desember 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut positif penunjukan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Ia berharap Timnas Indonesia memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menguji diri melawan tim dari konfederasi lain, meningkatkan level mental dan teknis pemain, serta membangun tim yang tangguh di tingkat dunia. Ajang ini akan mendatangkan 3-4 tim asing ke Indonesia untuk bermain minimal 2 kali. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyatakan kekecewaannya dan menekankan pentingnya proses pemilihan pelatih tim nasional yang sesuai dengan prosedur organisasi PSSI. Intinya, pemilihan pelatih harus melalui rapat komite eksekutif, Exco, PSSI dan tidak boleh diputuskan secara perorangan. Amali mencontohkan penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih timnas U20 yang menurutnya tidak melalui rapat Exco dan baru diketahui setelah di konferensi perskan. Oleh karena itu, Amali menegaskan bahwa pemilihan pelatih timnas senior harus menggunakan mekanisme organisasi yang benar agar menjadi keputusan bersama seluruh anggota Exco. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengumumkan bahwa Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji, akan terbang ke Eropa untuk mewawancarai langsung 5 kandidat pelatih kepala timnas Indonesia. Perjalanan ini adalah bagian dari upaya PSSI memfinalisasi nama pelatih, dengan keputusan akhir dijadwalkan pada pekan depan. Meskipun wawancara dilakukan di Eropa, PSSI membantah semua kandidat berasal dari sana. Sumarji menekankan bahwa PSSI akan memilih yang terbaik dari 5 nama tersebut melalui proses yang ketat dan terukur, berbeda dari pengalaman pelatih sebelumnya. 2 nama asing yang santer dikaitkan adalah Timur Kapadze, yang sukses meloloskan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026, dan Heimir Hallgrímsson, pelatih timnas Irlandia. Pemilihan pelatih dilakukan secara hati-hati agar sesuai dengan karakter pemain Indonesia dan mampu membawa timnas meraih prestasi jangka panjang. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji telah mengumumkan rencana keberangkatannya ke Eropa pada pekan depan untuk mewawancarai 5 calon pelatih timnas Indonesia yang identitasnya masih dirahasiakan karena masih terikat kontrak dengan klub atau negara lain. Sementara di tengah proses pencarian tersebut, Giovanni van Bronckhorst, yang kini menjabat asisten pelatih di Liverpool dan memiliki latar belakang darah Maluku serta pernah melatih pemain timnas Indonesia di Feyenoord Rotterdam diprediksi kuat sebagai kandidat utama yang dianggap ideal karena pemahamannya terhadap karakter pemain timnas. Kevin Dix, bek timnas Indonesia, membawa Borussia Mönchengladbach meraih kemenangan ketiga beruntun di Bundesliga 2025-2026 setelah mengalahkan Heidenheim 3-0 pada Sabtu, 22 November 2025. Dix berperan penting dengan menjaga pertahanan dan mencetak 1 gol dari penalti. Rangkaian kemenangan ini membuat Mönchengladbach, yang sempat terpuruk di zona degradasi dan menjadi juru kunci, kini naik ke papan tengah, posisi ke-11 dengan 12 poin dari 11 laga. Meskipun demikian, Dix dan timnya tidak boleh berpuas diri karena mereka akan menghadapi lawan berat, RB Leipzig, pada pekan ke-12 di Borussia Park. Timnas Indonesia U22 terus mematangkan persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. Ada harapan besar untuk mengulang sukses medali emas yang pernah diraih sebelumnya. Penyerang Timnas U22, Hoki Caraka, menyatakan keyakinan penuh bahwa skuad Garuda Muda mampu meraih emas. Menurutnya, optimisme ini dimiliki oleh seluruh elemen tim. Hoki menegaskan, para pemain optimistis, harusnya bisa dan ada asa untuk meraih medali emas. Pelatih, ofisial semuanya ingin medali emas. Namun,
Muncul target yang berbeda dari Menpora RI, Erick Thohir, yang membebankan timnas U22 untuk paling tidak meraih medali perak. Hoki Caraka mengaku terkejut dengan target Menpora tersebut, mengingat semua elemen di timnya memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk membawa pulang medali emas. Bursa calon pelatih timnas Indonesia memanas setelah pemecatan Patrick Kluivert. PSSI, melalui Alexander Zuyers dan Sumarji, tengah menyeleksi ketat 5 kandidat, namun identitas mereka masih dirahasiakan. Nama-nama yang beredar kencang termasuk Timur Kapadze, Bojan Hodak, dan Giovanni van Bronckhorst. Dalam beberapa hari terakhir, Timur Kapadze menjadi favorit kuat. Mantan asisten pelatih Uzbekistan ini, yang sukses membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026, baru-baru ini mengunjungi Jakarta, memicu spekulasi besar tentang penunjukannya. Kapadze juga memiliki rekam jejak impresif di Uzbekistan, termasuk 2 kali runner-up Piala Asia U23. Namun, mantan kapten timnas Indonesia, Agung Setiabudi, punya pandangan berbeda. Ia menilai Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung yang sukses membawa Persib juara Liga 1 2 musim berturut-turut, justru paling layak memimpin Garuda. Alasannya? Hodak, yang juga pernah melatih PSM Makassar, dinilai sudah paham betul karakter dan kultur sepak bola Indonesia. Prestasinya di Persib serta pengalamannya di Asia Tenggara menjadi nilai tambah. Setiabudi khawatir Kapadze akan butuh waktu adaptasi lama, sementara Hodak dinilai bisa langsung tancap gas. Intinya, PSSI kini dihadapkan pada pilihan antara sosok favorit dengan rekam jejak dunia, Timur Kapadze, atau pelatih yang sudah teruji dan mengenal domestik, Bojan Hodak.